Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Justinus Yuli Wibowo dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11. Kali ini kita akan melanjutkan lagi bab pertama, yaitu menyusun prosedur. Kita akan melanjutkan membahas bagian C. Mari kita lihat slide-nya. Bagian C judulnya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Sebelum kita melanjutkan ke bagian C, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, mari kita ingat pelajaran yang lalu. Dalam pelajaran yang lalu, saya telah memberikan tugas mandiri kepada kalian, yaitu buatlah prosedur melakukan sesuatu kegiatan yang menurut kamu belum ditemukan prosedurnya. Di sini saya juga akan memberikan hasil dari saya juga mengerjakan prosedur yang belum ditemukan prosedurnya ini. Cara memulai pembicaraan. Jadi maksudnya adalah ketika ada banyak orang yang bingung bagaimana memulai percakapan terhadap orang lain, apalagi orang lain yang belum dikenal sama sekali. Nah, di sini adalah prosedur untuk itu. Mari kita baca dulu bersama-sama. Cara memulai pembicaraan. Kadang kita ragu untuk mengajak berbicara orang yang tidak dikenal. Akan tetapi apabila saling diam maka situasinya tambah lebih tidak mengenakan. Terlebih lagi jika kita diharuskan menunggu lama di suatu tempat bersama orang lain yang kita tidak kenal. Mengajak orang lain berbicara tidaklah sulit. Orang akan senang berbicara jika topik pembicaraan adalah mengenai dirinya. Perhatikan apa yang menarik dari orang itu. Apakah rambutnya yang panjang, atau keringatnya yang mengalir deras, atau hal lain. Hal-hal tersebut bisa kita gunakan untuk memulai sebuah percakapan seperti, "Bro, di sini panas sekali ya." Cara yang lain adalah perhatikan tujuan bersama mengapa kalian berada di tempat yang sama pada waktu itu. Apakah mengantri sesuatu, ataukah terjebak oleh hujan? Maka kita bisa memulai sebuah percakapan dengan berkata, "Apakah kau akan menyangka hujan akan sederas ini? Padahal tadi langit sangat cerah." Demikianlah cara kita untuk dapat memulai pembicaraan dengan orang yang tidak kita kenal di tempat umum. Masih banyak cara lain yang mungkin lebih jitu tergantung pengalaman kita masing-masing. Itu tadi adalah teks prosedur cara memulai pembicaraan karangan saya sendiri. Jadi, bagaimana dengan karangan kalian? Apakah kalian juga mempunyai prosedur karangan kalian sendiri dan trik kalian sendiri? Iya, bagus kalau seperti itu. Kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa diharapkan untuk mampu yang pertama, mampu mengungkapkan kembali struktur teks prosedur. Kemudian, siswa juga diharapkan mampu mengungkapkan kembali unsur kebahasaan teks prosedur. Mengungkapkan kembali struktur teks prosedur. Teks prosedur dibentuk oleh ungkapan tentang tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Mari kita lihat bagannya. Kalau kita lihat di sini, di bagan ini, struktur teks prosedur itu dibagi menjadi 3 susunan, yaitu yang paling atas adalah tujuan, kemudian dilanjutkan langkah-langkah atau petunjuk, dan kemudian diakhiri dengan penegasan ulang. Kalian masih ingat waktu kita membahas tentang menyusun prosedur yang pertama kali? Di sana ciri prosedur itu ada 2, yaitu pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Nah, jika kita melihat ke sana lalu kita bawa ke sini, maka pernyataan umum itu diletakkan di bagian tujuan. Tahapan-tahapan diletakkan di bagian langkah-langkah atau petunjuk. Kemudian, kalau teks ini ditulis maka harus ditutup dengan penegasan ulang. Penegasan ulang itu selain untuk menutup, dia digunakan untuk kembali menegaskan
tujuan dari prosedur itu dilaksanakan. Paham? Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita mengungkapkan unsur kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. Kita lihat bagan tersebut. Bagan tersebut merupakan bagan kaidah kebahasaan teks prosedur. Dia ada 5 hal di dalam kaidah kebahasaan teks prosedur ini. Hal yang pertama adalah teks prosedur menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif adalah kata kerja perintah. Lalu yang kedua, kebahasaan teks prosedur itu menggunakan pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif adalah pernyataan yang mengajak pembaca untuk melakukan langkah-langkah dalam teks prosedur. Kemudian kaidah kebahasaan teks prosedur yang ketiga adalah adanya kata teknis. Kata teknis adalah kata yang digunakan untuk mendemonstrasikan kegiatan yang dilakukan dalam langkah-langkah di dalam teks prosedur tersebut. Bentuknya teknis, bentuknya praktikal. Lalu kaidah kebahasaan teks prosedur yang keempat, dia menggunakan konjungsi penjumlahan. Konjungsi penjumlahan ini berguna ketika kita beralih dari satu tahap ke tahap selanjutnya, dari satu langkah ke langkah selanjutnya, biasanya menggunakan teks prosedur. Misalnya contoh, setelah itu, kemudian, dan lain sebagainya bisa kita cari. Lalu, kaidah kebahasaan teks prosedur yang kelima adalah adanya deskripsi alat. Deskripsi alat atau deskripsi benda. Karena teks prosedur ini sifatnya praktikal, langkah-langkah, kegiatan pelaksanaan. Jadi tentu saja ada penggambaran alat-alat yang digunakan atau penggambaran benda-benda yang akan dilalui atau benda-benda yang akan dipakai. Begitu. Baiklah, kita lanjutkan. Kita sudah masuk ke latihan mandiri. Dalam latihan mandiri ini, silahkan kalian kembali membaca teks prosedur karangan saya, cara memulai pembicaraan. Lalu temukanlah strukturnya. Mana bagian tujuan, mana bagian langkah-langkah, mana bagian penegasan kembali. Lalu temukan juga kaidahnya. Mana yang kata kerja imperatif, mana yang konjungsi penjumlahan, mana pernyataan persuasif, mana kata teknis, dan mana gambaran benda dan alat-alat. Ya, itu saja. Di dalam video selanjutnya nanti hal ini akan saya bahas juga. Jadi kita akan bedah bersama-sama dalam video selanjutnya. Baiklah, demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di bab kedua, yaitu mempelajari teks eksplanasi. Berarti bab pertama kita sudah selesai, yaitu menyusun prosedur. Semoga kalian mendapatkan banyak manfaat dari mengikuti video pembelajaran ini. Bagi kalian yang supaya tetap mau berlangganan di video selanjutnya, silahkan klik subscribe. Kemudian kalian silahkan bunyikan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan pemberitahuan apabila ada video selanjutnya. Kemudian silahkan like sebanyak-banyaknya supaya saya dan teman-teman guru lebih semangat membuat video pembelajaran yang keren pastinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.